warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Al-Zahra dengan NIM 2404106127. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang instrumen evaluasi pembelajaran. Materi ini penting karena membantu guru menilai pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa dalam proses belajar. Oke, langsung saja kita pembahasan materinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Instrumen evaluasi pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk mengumpulkan data tentang pencapaian hasil belajar peserta didik. Instrumen ini membantu guru mengetahui tingkat pemahaman, keterampilan, dan sikap siswa setelah proses pembelajaran ini berlangsung. Adapun tujuan dari penggunaan instrumen evaluasi pembelajaran ini adalah yang pertama untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa, yang kedua untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran, yang ketiga memberikan umpan balik bagi guru dan siswa, dan yang keempat yaitu menentukan tindak lanjut pembelajaran apakah harus remedial atau pengulangan. Kemudian jenis-jenis instrumen evaluasi pembelajaran. Di sini ada dua, yang pertama yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes ini adalah digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan. Contohnya seperti tes tertulis. Tes tertulis ini bisa diaplikasikan seperti pilihan ganda, isian, benar salah atau uraian. Kemudian ada tes lisan, kemudian ada tes praktik sederhana. Yang kedua yaitu jenis instrumen non-tes. Ini digunakan untuk menilai sikap dan keterampilan. Contohnya seperti observasi, angket atau kuesioner, wawancara atau penilaian diri sendiri. Selanjutnya instrumen evaluasi pembelajaran berdasarkan ranah penilaian. Yang pertama ada ranah kognitif, contohnya tes tertulis, tes lisan. Yang kedua ada ranah afektif, ada observasi sikap, jurnal, dan angket. Dan yang ketiga ada ranah psikomotor, yaitu berupa praktik, unjuk kerja, atau portofolio. Kemudian syarat instrumen evaluasi yang baik. Instrumen evaluasi yang baik itu harus memenuhi yang pertama, valid, yang artinya mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliable, yang artinya hasil penilaian itu harus konsisten. Yang ketiga yaitu praktis. Nah, evaluasi ini harus mudah digunakan. Dan yang terakhir yaitu ekonomis, yang artinya tidak memerlukan biaya besar. Kemudian instrumen evaluasi pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu guru melihat perkembangan belajar siswa. Melalui instrumen evaluasi, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memahami proses belajar yang dialami siswa. Dengan instrumen yang tepat, guru dapat yang pertama mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa, memantau kemajuan belajar dari waktu ke waktu, dan membantu siswa belajar lebih terarah. Kemudian evaluasi bukan hanya untuk memberi nilai, tetapi juga sebagai bahan refleksi pembelajaran. Hasil evaluasi dapat digunakan guru untuk memperbaiki metode mengajar, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa, dan merancang pembelajaran berikutnya agar lebih efektif. Contohnya, jika banyak siswa belum memahami materi, guru dapat mengulang dengan cara yang lebih sederhana atau menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Instrumen evaluasi tidak selalu berbentuk ujian tertulis. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, guru dapat menggunakan seperti daftar cek atau checklist untuk menilai keaktifan siswa. Yang kedua yaitu catatan anekdot untuk mencatat perilaku atau sikap siswa. Yang ketiga dengan cara lembar kerja siswa atau LKS sebagai alat evaluasi proses. Yang terakhir yaitu bisa berupa portofolio atau hasil karya siswa. Instrumen ini membantu guru menilai siswa secara lebih menyeluruh. Instrumen evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jika tujuan pembelajaran menekankan keterampilan,
maka instrumen yang digunakan sebaiknya berupa praktik atau unjuk kerja, bukan hanya tes tertulis. Dengan kesesuaian ini, hasil evaluasi akan lebih akurat dan bermakna. Kemudian pentingnya kejelasan kriteria penilaian. Agar penilaian adil dan mudah dipahami, instrumen evaluasi perlu dilengkapi dengan kriteria penilaian yang jelas, seperti rubrik atau pedoman penskoran. Manfaat dari kriteria penilaian ini yaitu yang pertama, siswa memahami apa yang dinilai, yang kedua, guru lebih objektif dalam menilai, dan yang terakhir yaitu hasil evaluasi lebih transparan. Kemudian instrumen evaluasi dapat mendorong siswa lebih aktif belajar, misalnya penilaian proyek pendorong kerjasama, penilaian diri melatih kejujuran dan tanggung jawab, dan kemudian yang terakhir ada penilaian antar teman melatih sikap saling menghargai. Dengan demikian, evaluasi menjadi bagian dari proses belajar, bukan sekedar penilaian akhir. Kemudian contoh penerapan instrumen evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu contoh instrumen tes tertulis. Misalnya, setelah selesai menjelaskan pembelajaran, guru ini memberikan soal berupa pilihan ganda atau isian, yang dimana ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah siswa ini sudah memahami materi atau belum. Yang kedua yaitu contoh dari instrumen observasi atau pengamatan. Misalnya saat siswa sedang melakukan kerja kelompok, guru ini mengamati sikap siswa seperti kerjasamanya, keaktifan, serta tanggung jawabnya. Alat yang digunakan guru bisa menggunakan lembar pengamatan sederhana. Kemudian di instrumen tes lisan, misalnya guru mengajukan pertanyaan langsung kepada siswa di kelas. Di sini bertujuan untuk melihat keberanian dan pemahaman siswa secara langsung. Yang keempat yaitu contoh penerapan instrumen evaluasi pembelajaran melalui penilaian praktik. Contohnya misalnya siswa diminta mempraktikkan suatu kegiatan seperti membaca puisi atau melakukan percobaan. Di sini berfungsi untuk menilai keterampilan siswa tersebut. Yang kelima yaitu instrumen penilaian diri sendiri. Bisa digunakan melalui penerapan seperti siswa mengisi lembar penilaian diri, misalnya menilai keaktifan dan kedisiplinan mereka sendiri. Yang dimana penerapan instrumen ini berfungsi untuk melatih siswa agar jujur dan bertanggung jawab. Kemudian manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama manfaatnya itu dapat mengetahui kemampuan siswa. Di sini guru bisa melihat sejauh mana siswa tersebut sudah memahami pelajaran yang sudah ia jelaskan. Yang kedua yaitu manfaatnya dapat membantu guru memperbaiki cara mengajar. Nah, jika banyak siswa yang belum paham, guru tersebut bisa mengganti metode pembelajaran atau metode cara menjelaskannya. Yang ketiga yaitu memberi masukan untuk siswa. Siswa jadi tahu bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Dan yang keempat yaitu manfaatnya menentukan tindak lanjut belajar. Nah, siswa yang belum tuntas bisa ikut remedial, sedangkan siswa yang sudah paham bisa mendapat pengayaan. Yang kelima yaitu manfaatnya menilai siswa secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya dari nilai ujian saja, tetapi juga sikap dan keterampilannya. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tantangannya berupa waktu pembelajaran terbatas, yang dimana berarti guru sering merasa kesulitan menilai semua siswa secara lengkap. Yang kedua yaitu tantangannya berupa jumlah siswa yang banyak. Menilai satu persatu membutuhkan tenaga dan ketelitian yang lebih. Yang ketiga yaitu penilaian bisa kurang adil. Jika tidak ada pedoman yang jelas, penilaian bisa dipengaruhi oleh perasaan guru tersebut. Yang keempat tantangannya itu instrumen penilaian ini belum tepat. Soal atau lembar penilaian kadang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu tantangannya bisa berupa banyaknya tugas administrasi. Baiklah, itu tadi pemaparan materi tentang instrumen
evaluasi pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.